Tahu nggak, tugas Vivo dalam membuat HP flagship di tahun ini tuh nggak berat. Karena flagship mereka sebelumnya udah bagus banget. Jadi mereka tinggal mempertahankan dan bikin lebih bagus lagi. Artinya apa? Artinya HP-nya jadi semakin susah dikejar sama yang lain. 1 tahun terakhir, saya pakai Vivo X200 Pro sebagai daily driver saya. Selama setahun itu juga, udah nggak kehitung ya berapa kali pujian yang saya dapetin. Gara-gara saya foto pakai HP itu. Anjir, bagus banget videonya Wan. Gila, cakep banget fotonya. Buset, mahal amat ini foto portretnya. Wah, parah. Ganteng banget lu Wan. Wah, gila. Banyak banget dah pujiannya. Nah, perasaan yang sama juga saya rasain pas saya pakai HP ini di minggu pertama. Setiap kali hasil fotonya keluar, pasti keluar kata-kata anjir, buset, parah, kok bisa, dan lain-lain. Karena emang ngagetin itu hasil fotonya. Secara spesifikasi, kamera di HP ini tuh tentu tidak biasa aja ya. Di bagian belakang ada kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony LYT828. Dan kameranya ini udah pakai OIS ya, dengan tingkat stabilisasi yang di atas rata-rata menurut saya. Ini yang bikin mau difoto gimana pun, foto itu tetap tajam gitu. Ada juga kamera ultrawide 50 megapiksel dengan sensor Samsung GN1 dengan kelebaran 119 derajat. Dan sudah pasti autofocus. Tapi senjata utamanya bukan kedua kamera tadi, tapi kamera telefotonya. Lensa telefotonya berjenis periskop beresolusi 200 megapiksel. Sensornya gede, bisa ambil foto dengan optical zoom sampai 3,7 kali, bahkan bisa sampai 10 kali pakai zoom hybrid ya. Dan kamera depannya beresolusi 50 megapiksel dengan autofocus. Ingat coy, autofocus. Ini juga upgrade dari X200 Pro. Dalam kondisi terang, fotonya tuh tajam banget. Dia bisa nangkep tekstur dan detail halus dengan sangat baik ya. Detail pada dedaunan, batu, alis, kumis, kelihatan jelas setelah di zoom. Warnanya natural dan akurat, bukan yang oversaturated macam filter Instagram gitu ya. Jadi foto kerasa real dan gampang dikoreksi kalau mau diedit. Pokoknya buat kondisi terang, aduh high sekali ini fotonya, buset. Woi, brand lain, bikin flagship tuh begini. Lensa ultrawide-nya, focal length wide-nya bisa nangkap foto landscape yang minim distorsi. Lensanya juga tentu aja udah autofocus seperti yang saya bilang tadi ya. Kualitasnya hampir identik dengan kamera utamanya, walaupun detailnya ada di bawahnya si kamera utama. Tapi overall saya suka foto-foto dari lensa ultrawide-nya. Kerasa upgrade-nya gitu loh kalau dibandingin sama Vivo X200 Pro saya. Nah, ini dia bagian yang paling semua orang bakal bilang bejir. Kamera periskop 200 megapikselnya. Kamera periskop 200 megapiksel ini beneran cakep menurut saya. Mau ambil foto jarak sedang atau jauh, hasilnya tetap tajam dan detail ya. Entah itu foto gedung yang jauh, foto muka yang jauh, atau foto kucing dari jauh. Secara default kita bisa zoom secara optikal di 3,7 kali atau setara dengan focal length 85 mm. Kalau kalian mau mempertahankan ketajaman foto, pastikan nggak usah di zoom lebih dari ini ya. Karena kalau kita zoom lagi, zoomnya switch ke zoom digital gitu. Walaupun hasil fotonya juga tetap bikin melongo. Di kondisi low light, ya sudah pasti sangat flagship sekali bro. Sensor gede plus gimbal OIS tuh bikin exposure tuh pas banget gitu loh. Foto low lightnya jadi bersih dan nggak ngeblur gitu. Karena getaran tangan bisa dikompensasi sama OIS-nya. Dynamic range di foto low lightnya juga oke menurut saya. Area gelapnya masih ketangkap dengan cukup baik. Dan highlight lampu jalan itu nggak kerasa lebay gitu. Tapi sama seperti kebanyakan flagship, kita akan tetap melihat adanya sedikit processing, sharpening, atau noise reduction yang kadang bikin foto jadi kelihatan kayak unreal gitu. Mau hasilnya maksimal? Coba deh mode Pro-nya. Dijamin fotonya akan jauh lebih cakep. Buat foto portrait, separasi subjek dan backgroundnya kelihatan akurat dan natural. Terutama waktu foto subjek yang cukup jauh dari background ya. Kameranya ngejaga detail muka dengan baik dan warna kulitnya kelihatan cukup natural gitu. Color science dari Zeiss kelihatan banget di kontras dan blur control. Jadi highlight itu nggak bikin mata silau gitu. Terakhir soal kamera depan, resolusi 50 megapikselnya plus autofocusnya ngasih hasil selfie yang tajam banget sob. Detail rambut dan tekstur kulit bisa ditangkap dengan baik. Warna dan dynamic range-nya juga solid. Overall, ya cakep banget lah pokoknya. Dan yang paling saya apresiasi adalah tentunya autofocusnya. Karena versi sebelumnya belum ada autofocusnya. I love you Vivo. Nah, soal kamera rasanya nggak lengkap tanpa bahas si photographer kitnya. Teleconverter lens tambahan yang makin bikin geleng-geleng kepala dah. Oke, kita pasang dulu photographer kitnya. Tunggu sebentar. Dadah, jadi deh.
Nah, Photographic Kit adalah aksesoris tambahan yang terdiri dari casing, base plate, lensa, grip, lensa. Ya itulah pokoknya. Cara pemasangan lensanya persis kayak kamera mirrorless ya. Untuk gripnya dapat baterai yang juga bisa dipakai buat ngisi HP kalau lagi lowbat. Di gripnya juga banyak banget tombol kontrol ya, kayak kamera mirrorless gitu. Ada tombol shutter, ada tombol toggle buat zoom in zoom out, terus ada scroll wheel buat nurunin ISO dan naikin ISO, dan tombol video recording. Grip di tangan tuh kerasa solid dan kerasa banget kayak kamera digital gitu. Kamera tele di HP ini focal length-nya adalah 85 mm. Lensa tambahan ini punya kemampuan zoom sampai 2,35 kali. Jadi kalau dipasang, dia bisa ambil foto secara optikal di focal length 200 mm. Dan saya udah coba buat ambil foto-foto burung di taman mini, bukan taman safari, taman mini di Kubah Rubanah burung. Ya itulah pokoknya yang banyak burungnya. Fotonya tuh sukses bikin saya melongo, sob, sumpah. Ini udah kayak foto kamera mirrorless, detailnya, bokehnya, kagak ada obat coy. Jujur saya sempat skeptis pas saya lihat hasilnya dari layar HP ya, tapi pas saya buka di komputer, buset dah, bisa begini bagusnya. HP ini juga bisa merekam video dengan dua format ya, log dan HDR. Dan tentu aja punya kemampuan merekam video sampai 120 fps. Ini fitur tuh mahal banget, buset. Dan rasanya sebagian besar video ini memang hanya akan bahas soal kameranya aja. Tapi bukan berarti bagian lain tuh nggak edan ya, misalnya desain. Secara bobot, HP ini lumayan berat, sekitar 200 graman lebih gitu. Frame-nya aluminium alloy, bagian belakangnya pakai material keren namanya Coral Velvet Glass. Vivo bilang ini super halus dan yang penting anti sidik jari. Jadi sidik jari itu nggak nempel di bagian belakang ya. Desainnya sekarang lebih ngotak atau lebih flat. Beda dari seri X sebelumnya yang agak melengkung atau membulat gitu. Feel dipegangnya juga kerasa lebih enak dan nyaman. Flagship banget lah menurut saya. Terus untuk layarnya pakai LTPO AMOLED 6,78 inch beresolusi 1260 x 2800 pixel dengan refresh rate adaptif 120 Hz. Beratasnya ada di 4000 nits. Cerah banget waktu dilihatin di bawah sinar matahari. Terus sudah support HDR kayak HDR10, HDR Vivid, dan Dolby Vision. Untuk durability, layar HP ini pakai Armor Glass MOHS level 4 ya. Dan masih soal durability, dia juga punya sertifikasi IP68 dan IP69. Punya flagship dengan tingkat durability kayak gini tuh rasanya nggak perlu lagi pakai casing kayaknya. Perlu ding, ntar HP-nya pecah, nyalain saya lagi. Lanjut untuk performa, HP ini pakai SoC terbaru MediaTek yaitu Dimensity 9500. SoC ini dibuat dengan proses fabrikasi 3 nanometer. Apakah ngebut? Oh, sudah tentu Alberto. Ini SoC ngebut banget buset. Antutunya di atas 3 juta. Skor-skor benchmark lain juga sangat flagship menurut saya. Bahkan angka-angkanya bersaing banget dengan SoC buatan Qualcomm yaitu Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dipakai buat main macam-macam game juga lancar. Honor of Kings, Genshin Impact, sampai Operation Delta Force. Mentok rata kanan dan smooth banget. Intinya buat performa ya udah rata kanan aja HP ini. Ngebut parah gitu. Vivo X300 Pro juga punya fitur keren namanya Shortcut Button. Tombol fisik baru di sisi kiri ya, fungsinya mirip kayak action button di iPhone gitu. Bahkan menu pengaturannya juga kabarnya mirip. Yang asik, tombol ini bisa diatur buat dua fungsi yang berbeda. Sekali tekan dan tahan atau press and hold, dan sekali tekan 2 kali atau double press. Untuk suara, speakernya stereo, ada 2. Satu di bagian bawah dan satu lagi di bagian atas di dekat earpiece ya. Suaranya enak menurut saya, main game atau nonton film tanpa earphone masih kerasa nyaman gitu karena suaranya nggak cempreng. Haptic feedbacknya enak, cepat, presisi, dan sangat flagship sekali ya. Anti kesemutan lah pokoknya. Nah, X300 Pro ini juga punya baterai yang gede banget, yaitu 6510 mAh, berteknologi Blue Volt berbasis silikon karbon. Daya tahan baterainya awet untuk sebuah flagship, daily usage bisa tembus lebih dari 2 hari tanpa pemakaian game. Dia juga support fast charging 90 watt, ngisi baterai dari 0 sampai 100% hanya dalam waktu 31 menit doang. Cepet banget. Dan dia juga udah support wireless charging 40 watt. Nah, soal software ini yang menurut saya spesial ya. Karena ini pertama kalinya mereka bawa OS 6 yang basisnya Android 16. Jadi mari kita say goodbye buat FunTouchOS yang udah kita kenal cukup lama. Asiknya lagi mereka janji bakal ngasih 5 kali major upgrade Android. Yang begini yang bikin saya nyaman pakai HP Vivo. Saya coba jelasin sedikit ya fitur yang ada di OS 6 ini. Pertama ada Office Kit. Ini adalah kumpulan alat produktivitas bawaan ya, kayak editor dokumen, smart calendar, dan sinkronisasi antar device gitu. Biar kerjaan itu lebih seamless, lebih cepat, lebih enak pokoknya. Terus ada One Tap iPhone Transfer ya, buat tools memigrasi data yang bikin mindahin semua data penting kayak kontak, foto, dan chat dari iPhone jadi gampang banget.
Terus ada Origin Island, fitur notifikasi dynamic di sekitar kamera depan yang mirip kayak Dynamic Island-nya Apple, tapi jauh lebih advance menurut saya. Di sini kita bisa nampilin aktivitas secara real time kayak kontrol musik, timer, atau panggilan tanpa gangguan layar utama. Dan terakhir ada private space, ibarat kata tuh, anjay, kayak apos gue ibarat kata. Ini tuh HP kedua yang ngumpetin dan transkripsi dalam HP kita. Ini tuh tempat rahasia buat ngumpetin aplikasi, file, foto penting, dan cuma bisa dibuka pakai password. Origin OS 6 itu fokus ke speed ya, jadi feel-nya itu kayak sat-sat banget gitu, ngebut banget dan smooth banget gitu. Setiap animasi tuh jadi kayak kelihatan responsif gitu, kayak ada bouncingnya gitu. Jadi kerasa lebih natural ngikutin gerakan jari kita. Karena beda banget sama Vantage OS. Dan menurut saya Origin OS 6 ini kayak sebuah big step. Nggak cuma ganti baju, tapi kayak udah mulai mikirin soal ekosistem. Pokoknya sejauh ini UI terbaik menurut saya jatuh ke Origin OS 6, menggeser One UI dan ColorOS-nya Oppo. Menurut saya. Terus kesimpulan dari semua ini gimana? Jujur, kalau kalian udah nyaman banget sama X200 Pro, kayak saya gitu misalnya, buat upgrade ke X300 Pro itu rasanya worth it banget ya. Ini HP bener-bener kayak flagship banget gitu, kayak no compromise. Anjay, no compromise. Gue cari bahasa yang gampang apa ya? Ya itulah, pokoknya no compromise. Kameranya gila, zoom periskopnya 200 megapiksel itu kayak bawa kamera pocket gitu. Terus performanya pakai Dimensity 9500 yang ngebut parah. Terus desainnya juga cakep banget, saya suka. Durability juga kuat, ada IP68, IP69, dan yang paling saya suka adalah Origin OS 6 yang smooth dan janji update Android sampai 5 kali. Jadi buat kalian yang nyari the true flagship with the best camera, anjay, stop, berhenti, jangan lanjut, karena ini adalah jawabannya, anjay. Vivo X300 Pro, bejir lah.